mengoperasikan bis milik tersebut. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Muhammad Atiko dan NIM saya 54 dan rekan saya Muhammad Fauzan dengan NIM 48. Oke, di sini kami akan menjelaskan mesin milik yang bermerek Mazak. Mungkin kita bisa lihat di sini dulu. Di sini ada PT Yamaha Mazak Indonesia. Ini mungkin keterangan dari mesin tersebut. Lalu kita bisa lihat di sini standard operation di sini standard operation CNC tersebut. Oke. Dan di sini ada monitor yang akan digunakan untuk mesin Mazak tersebut. Mungkin langsung saja saya menjelaskan di layar ini. Di layar ini terdapat beberapa berbagai tombol, di mana ini tombol emergency, ini kecepatan pemakaian, ini traffic 1, ini sumbu X, Y, Z. Di sini untuk mengoperasikan secara manual. Lalu di sini ada tombol-tombol untuk mengoperasikan secara otomatis atau bisa secara cepat lah. Oke, lalu di sini ada tombol reset. Reset ini digunakan untuk jikalau sensor merah muncul, kita bisa menggunakan ini. Sensor merah yang di atas ya. Oke. Di sini ada single. Single ini programnya berjalan dengan satu persatu. Di sini ada MDI. MDI ini digunakan untuk memasukkan kode ataupun program ya. Di sini ada tip, di sini ada memori. Memori ini adalah tempat letak program. Di sini ada stop. Kalau stop ini mungkin stop untuk memberhentikan coolant ya. Di sini ada TPS, ada rapid, pemakanan, home. Home ini digunakan untuk berjalan secara otomatis yang saya sebutkan tadi. Di sini ada kecepatan 1000, kecepatan 100, 10, 1. Dan di sini ada tombol membuka pintu. Lalu di sini ada MF1. Lalu di sini ada program yang namanya menghidupkan tools. Ini menghidupkan dan ini mematikan. MDI di sini ada tools change, tools encode, semi auto, unit in, unit off, tool no set, next tool no set. Dan ini untuk mengoperasikan. Ini tombolnya untuk mengoperasikan mesin ya. Misalnya nih kita mau mengganti tools change. Sudah. Memang dia agak lemot ya. Ya. Ini enggak. Enggak ya? Ini apa? Oh, gerak-gerak. Kita MDI tools change. Oke. Mungkin seperti itu, mungkin programnya lagi error. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mungkin prakteknya akan dilanjutkan oleh Ahmad Fauzan. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan proses bagaimana menstatik titik nol dari mesin CNC milling itu mesin Mazak sendiri. Di sini kita sudah ada unit kerjanya. Nah, tools pertama yang kita gunakan ialah additive binder. Itu ada di tool 2 dan sudah disetting di mesin ini secara langsung seperti ini. Sekarang kita tinggal buka pintu ini, lalu kita akan menggeserkan sedikit dari additive binder di sini. Kita pencet tombol buka pintu, lalu tukar ke sebelah kanan. Nah, saat kita
zero edge finder ini kita bisa membuka pintunya saja, nggak perlu tutup, dan digeserkan sampai seperti ini. Lalu kita akan menyeting dulu dari titik X, lalu lanjutkan ke G. Setelah itu nanti kita akan mencari offset Z menggunakan alat setting zero. Ini kita turunkan terlebih dahulu. Kalau sudah seperti ini, pastikan bagian bawahnya ini sudah pas untuk terkena di bagian samping benda kerja. Lalu kita akan memutar spindle ini. Alangkah lebih baiknya ditutup biar lebih aman. Lalu kita tekan tombol on untuk memutar spindle padaku. Kita bisa menyalakan ya, selanjutnya kita bisa menyalakan spindle-nya dengan menekan tombol ini. Bisa dilihat toolsnya berputar, lalu kita menggerakkan secara horizontal sumbu X secara perlahan menggunakan spindle secara manual. Jika sudah bergerak dari edge finder, kita bisa menurunkan spindle, kecepatan spindle secara lebih kecil lagi biar mendapatkan ketelitian yang lebih tinggi. Nah, jika sudah, kita bisa mematikan spindle. Lalu kita kembali kita melihat monitor pada sumbu X, kita setting ke 0 dengan cara menekan 0 lalu titik. Pastikan menekan tombol titik. Nah, selanjutnya kita akan pindah dari sumbu X yang sebelah kanan pada benda kerja. Dengan cara mengangkat terlebih dahulu dari sumbu Z. Lalu kita buka untuk menggeserkan kembali dari setelah itu kita putar kembali dari spindle toolsnya, lalu menggerakkan sumbu X secara perlahan ke benda kerja. Turunkan untuk kecepatannya hingga edge finder sejajar dari sisi atas dan bawah.
Jika terasa sudah sejajar, kita bisa matikan spindle. Lalu dari hasil X ini kita bagi dua dengan cara menekan kalkulator di sebelah pojok kanan atas. Inputkan angkanya 60,89, lalu dibagi dua. Nah, ini merupakan koordinat dari X, yaitu di tengah 30,445. Kita bisa mengangkatnya dari ke 30,445. Sudah mendapatkan angka 30,445. Kalau sudah seperti ini, saya ada dulu. Nah, kita input angka 0 titik, baru input. Nah, ini merupakan sumbu X 0 di tengah-tengah dari benda kerja itu sendiri. Lalu kita mencari juga untuk sumbu Y. Kembali. Kita putar spindle-nya. Kita menggerakkan sumbunya secara perlahan ke benda kerja. Terus ini. Cek lagi. Dah. Sudah, kita kembali ke sini, kita matikan spindle-nya. Lalu kita setting ke posisi Y, sumbu Y ke 0 titik. Setelah itu kita angkat sumbu Z. Dan bergerak ke sisi sampingnya. Coba berbicara cepat. Ya sudah, kita matikan spindle-nya. Kita kembali ke sini, kita buka kalkulator, kita input datanya 61.26, kita bagi 61.26 lalu bagi 2 dapat 30,63. Kita pindahkan sumbu Y ke koordinat minus 30,63 karena ada minus.
Jika sudah, kita ubah sumbu Y ke 0 titik. Oke, jika sudah X dan sumbu Y ke 0 titik, kita masuk ke world offset. Kita simpan dari koordinat mesin ini ke dalam tempat penyimpan seperti ini. Tempat penyimpanan posisi ada G54, G56, G58, dan pastikan tempat kita menyimpan posisi koordinat kita harus tahu diletakkan di posisi G berapa. Sini saya ingin meletakkan di G54 dengan cara menekan teach lalu input 0 titik. Begitu juga dengan Y, teach dengan menekan 0 titik. Nah, kita sudah mendapatkan koordinat sumbu X dan sumbu Y. Lalu selanjutnya kita akan mencari sumbu Z itu sendiri dengan bantuan dari tool offset, yaitu setter 0. Kita bisa buka angkat terlebih dahulu dari toolsnya. Bisa menggunakan bantuan pop untuk lebih cepat. Selanjutnya kita ubah tools ini ke tools T5 dengan cara menekan MDI, toolchain. Kita bisa pencet 5 saja, akan muncul input dari kode MDI dan lalu kita menekan tombol setup. Maka secara otomatis tools akan berganti. Setelah itu kita di sini bisa melihat data dari tools ini ada di T5. Kita bisa cek tool data dan ini merupakan posisi saat ini tools yang ada di mesin. Di sini kita bisa lihat dia sudah diketahui lengthnya. Nah, nanti kita akan mengukur length. Jadi kita mungkin bisa merisetnya terlebih dahulu. Mengukur dari seberapa panjang tool ini ke benda kerja dengan cara mengkalibrasinya terlebih dahulu ke sebelah kanannya. Di situ ada alat untuk mengukur tool length measure. Kita bisa menggerakkannya secara manual atau otomatis menggunakan rapid. Sebelum itu kita angkat terlebih dahulu agar lebih aman. Menggunakan rapid agar lebih cepat. Seperti ini, lalu kita bisa manual kembali. Ini bisa kita buka biar agak lebih mudah untuk melihatnya. Sudah merasa pas, kita bisa angkat kembali ke atas. Karena ini diameter toolsnya kecil dari tool length measure-nya, jadi kita paskan ke tengah. Namun ketika diameter toolsnya itu lebih tinggi atau lebih sama dari tool measure-nya, kita bisa memindahkannya seperti ini, di sebelah sini. Oke, kita tutup kembali. Jadi kita bisa memprogramnya dengan cara menekan tombol MDI. Lalu di sini ada tool measure semi auto. Kita bisa tekan. Oke. Lalu kita akan menekan cycle on. Dan ini akan mengkalibrasi dari toolnya secara semi auto ya, hingga nanti berbunyi klik. Nah, jika sudah seperti itu, nanti tool yang itu akan terinput ke tool data nomor 5.
sudah terinput, yaitu nilainya adalah 132,0488 mm. Nah, untuk saat ini kita akan mencari offset dulu dari tools, antara tools dan benda kerja. Lalu kita bisa menggunakan setting setter zero dengan mengkalibrasi terlebih dahulu. Pastikan bahwa alat ini sudah rusak. Kita paskan ke 0. Jika sudah pas, seperti ini, kita angkat. Nah, dari benda ini, shutter zero ini memiliki height atau tinggi sekitar 50 mm. Jadi nanti ketika kita menginput data ke mesin, kita bisa menguranginya minus 50 mm agar nilai 0 itu pas ke benda kerja. Bisa kita letakkan di atas benda kerja, lalu kita menurunkan secara manual menggunakan handle pillow. Pastikan sesuai dengan beberapa kali putaran dari shutter zero-nya, dan di sini adalah 2 kali, sekali putaran. Untuk pergerakannya jika ke 0. Jika sudah pas ke 0, kita bisa zero untuk Z ke 0 titik, minus 50 0 titik, seperti ini. Enter, tetap akan seperti ini. Lalu kita angkat sebelum itu kita masuk ke work offset juga. Dari sumber Z ini kita menginput dengan cara teach minus 50 titik dan input seperti ini. Jika sudah, kita angkat dari pokoknya dan memindahkan kursor ini ke kembali ke depan. Oke, selanjutnya kita memasukkan kodenya. Apakah kode yang kita setting ke zero tadi, setting zero, apakah sudah benar atau belum menggunakan kode simple seperti ini. Lalu kita jangan lupa menekan tombol single biar lebih aman, dan tombol second on. Oke, kalau sudah seperti ini, maka progress setting zero sudah benar. Dan mungkin itu adalah video proses bagaimana cara kita men-setting zero pada mesin CNC milling bermerek Mazak. Sekian dari saya, terima kasih.